kbbi.kemdikbud.go.id dan dijelaskan bahwa dalam metodologi, saya ulang, dan dijelaskan dalam metode tanaman lain. Tidak perlu khawatir, karena Wijaya Kusuma mengambil nutrisi dari lingkungan, bukan
sangat dicari oleh para raja-raja di tanah air sebagai syarat sebelum naik tahta. Dipercaya juga bunga Wijaya Kusuma adalah jimat ampuh istimewa milik Sri Bathara Kresna yang dianggap sebagai titisan Sang Hyang Wisnu. Para sesepuh mempercayai bagi setiap orang yang melihat langsung mekernya bunga Wijaya Kusuma, maka orang tersebut akan mendapatkan kebaikan di hari selanjutnya, baik berupa rezeki yang melimpah, kesehatan, kebahagiaan, dan hal-hal positif lainnya. Adapun khasiat mustika Wijaya Kusuma diantaranya: 1. Untuk mendatangkan kerejekian 4 penjuru. Nomor 2, bisa dipakai sebagai sarana penunjang karir dan jabatan. Nomor 3, mendapatkan rezeki sangkan parang tidak terduga. Nomor 4, menarik rezeki dari segala arah, menderas rezeki atau gembrojoki rezeki. Nomor 5, jualan laris manis rezeki melimpah. Nomor 6, ruatan sengkolok kebu, kemali yang menghambat datangnya jodoh. Nomor 7, memagari diri dari energi gaib dari makhluk halus yang memberi efek negatif terhadap kita. Nomor 8, memancarkan aura positif diri guna melancarkan segala urusan. Nomor 9, menjauhkan dari kesialan karena dosa kesalahan di masa lalu. Nomor 10, membuang segala bentuk kesialan yang berasal dari bawaan lahir ataupun bala kesialan hasil kiriman orang jahat kepada kita. Nomor 11, pelaris segala jenis usaha, baik usaha dagang, jasa, dan lain-lain. Memantapkan hati pembeli atau pelanggan agar bertransaksi dengan jumlah besar. Nomor 13, menjauhkan tempat usaha dari serangan musuh ataupun saingan. Nomor 14, menetralisir pengaruh buruk dan energi negatif yang menghambat kelancaran usaha. Nomor 15, pagar pelanggan agar tidak pindah lain hati. Nomor 16, mampu membuat Anda dan keluarga terhindar dari teror hantu, kodam suruhan orang lain. Nomor 17, menciptakan keamanan dan kenyamanan dari hal gaib. Nomor 18, meluluhkan pujaan hati. Nomor 19, membuat hubungan langgeng bahagia. Nomor 20, menjauhkan pertikaian pertengkaran dalam hubungan asmara. Nomor 21, buka aura diri untuk pelet dan pengasihan. Nomor 22, membuka aura pengasihan dan kewibawaan. Nomor 23, enteng dalam segala urusan asmara. 24, setiap ucapan mengandung kekuatan pelet pengasihan. 25, meningkat daya spiritual sosok pendekar sakti. Itu saya ambil dari narasi ini atau tulisan ini, saya ambil dari radarbuana.com. Sedangkan dari lain, kepercayaan masyarakat di wilayah selatan Pulau Jawa terhadap penguasa laut selatan memiliki korelasi yang erat dengan kepercayaan ilmu gaib yang selama ini berkembang di tengah masyarakat. Paranormal asal Purwokerto, Mbah Kacer menyebut kepercayaan tersebut tumbuh berkembang dalam masyarakat dengan segala lelaku yang harus dilakukan. Masyarakat wilayah selatan percaya kekuatan laut selatan yang cukup besar, bahkan ada beberapa tempat yang wajib didatangi untuk bertapa guna mengenapkan syarat mencapai tujuan yang diinginkan. Jelasnya kepada merdeka.com saat mendatangi kediamannya beberapa waktu lalu. Dia menyebut beberapa daerah di pantai selatan Jawa Tengah bagian barat yang kerap dikunjungi sebagai tempat pencari berkah, seperti Gunung Serandil, Gunung Selok, dan pantai di daerah Nusa Wungu di Cilacap, Jawa Tengah. Selain itu, Pantai Karang Bolong di Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah juga menjadi tempat yang dikunjungi untuk menjalani lelaku mencari kekayaan bagi yang mempercayainya. Jelasnya, dia menyebut untuk menjalani ritual itu orang-orang harus menghubungi juru kunci untuk mendapatkan petunjuk. Selain itu, para pencari ilmu harus siap dalam mengorbankan anggota keluarganya. Itu kalau ada yang menggunakan jalan pintas mendapat kekayaan, tetapi tetap ada tumbalnya, yakni anggota keluarganya. Selain itu, setiap yang ingin melakukan ritual di sana harus memperhatikan juga keselamatan dirinya, karena mereka harus masuk gua dan cepat-cepat bergerak sebelum ombak datang.
Kalau tidak bisa, jadi orang yang akan terseret ombak, jelasnya. Berbeda pula dengan cerita tentang bunga Wijaya Kusuma yang menjadi simbol bagi masyarakat Cilacap, Jawa Tengah. Dari legenda yang diceritakan Mbah Kacer tentang bunga Wijaya Kusuma, menurutnya merupakan bunga gaib yang berasal dari legenda mistis. Diceritakan bunga ini secara fisik memang ada, tetapi banyak orang mencari bunga Wijaya Kusuma yang asli dari alam gaib, ungkapnya. Legenda ini bercerita tentang adanya seorang perempuan dari sebuah kerajaan yang lari mengasingkan diri ke pantai selatan. Sang putri lari karena tidak ingin dinikahkan. Pengasingan diri yang dilakukan ini kemudian membuatnya melakukan tarpa dan meminta ketentraman, kemudian menyebur diri ke laut. Menurut cerita, si putri ini mengandung dalam alam gaib dan anak yang dilahirkan cacat. Dan sosok anak ini digambarkan sebagai bunga Wijaya Kusuma yang sewaktu-waktu berubah menjadi orang cacat, cerita Mbah Kacer. Hingga saat ini ia mempercayai banyak orang yang hilang saat tenggelam atau tenggelam di pantai selatan karena banyak yang sembarangan, tidak menghormati penguasa gaibnya. Sebenarnya ada syarat yang tidak banyak diketahui saat mandi di pantai daerah selatan seperti pantai Nusa Wungu. Di sana ada tempat air tawar yang menjadi syarat sebelum mandi di pantai. Banyak orang hilang karena tidak melakukan syarat-syarat tersebut. Sedangkan dikutip dari foi.id, bunga Wijaya Kusuma memiliki nama ilmiah Epiphyllum oxypetalum yang memiliki keunikan tersendiri. Mengapa unik dan dekat dengan cerita mitos di masyarakat, khususnya di Jawa? Wijaya Kusuma habitat aslinya di Meksiko. Jadi Wijaya Kusuma habitat aslinya di Meksiko tidak hanya sebagai tanaman hias, tetapi sejumlah studi membuktikan bahwa bunga sekaligus daunnya memiliki kandungan manfaat untuk kesehatan. Wijaya Kusuma sendiri dikutip dari studi ilmiah yang dilakukan tahun 2020 oleh program studi desain batik modern jurusan Kriya Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Surakarta, diyakini leluhur untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal. Jadi Wijaya Kusuma bunganya ini diyakini leluhur bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, mendapatkan hidayah dan pengharapan bagi pemiliknya. Nama bunga Wijaya Kusuma diambil dari pusaka Prabu Kresna dalam kisah pewayangan Jawa. Berdasarkan makna kata, Wijaya Kusuma berarti keindahan yang melambangkan panguripan atau daya hidup. Secara utuh bunga ini melambangkan kehidupan yang indah atau kehidupan yang cukup serta memiliki kedudukan hingga disegani di masyarakat. Di Yogyakarta dan Surakarta, khususnya dalam lingkup keraton, mempercayai ketika seseorang raja yang akan naik tahta diharuskan memiliki bunga Wijaya Kusuma sebagai salah satu syarat. Bunga ini juga dipercaya sebagai pusaka keraton Dwarawati, titisan Dewa Wisnu Sang Pelestari Alam. Bunga Wijaya Kusuma juga dimaknai dengan fase dalam kehidupan manusia, yaitu lahir, hidup, dan mati. Berkaitan dengan hal itu, tanaman Wijaya Kusuma bisa tumbuh antara 2 hingga 3 meter. Bunga berhelai-helai ketika mekar. Bunganya berhelai-helai ketika mekar, tetapi ketika menguncup terlihat putih nan berwibawa dengan diameter 10 cm. Bentuk daun Wijaya Kusuma layaknya kaktus, berduri dan pipih. Bunga Wijaya Kusuma tidak hanya berwarna putih. Variasi warna bunganya antara lain merah muda, dan merah muda bersemu putih. Wijaya Kusuma termasuk tanaman epifit. Ia perlu merambati batang pohon. Wijaya Kusuma termasuk tanaman epifit. Ia perlu merambati batang kokoh untuk tetap tumbuh vertikal. Epifit bukan bersifat parasit, hanya saja tanaman Wijaya Kusuma membutuhkan penopang untuk batangnya. Uniknya lagi, bunga Wijaya Kusuma hanya mekar pada malam hari dengan waktu yang singkat.
Bahkan saat terkena matahari, bunga ini akan menguncup sehingga disebut sebagai Queen of the Night. Lalu bagaimana mitos yang dipercaya masyarakat umum tentang bunga Wijaya Kusuma? Masyarakat banyak percaya bahwa bunga Wijaya Kusuma dapat mengembalikan kehidupan seseorang yang sudah tutup usia. Bunga yang mekar di malam hari dan memendarkan aroma wangi ini juga dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Selain itu, apabila bunga Wijaya Kusuma dirawat dan mekar, dipercaya memiliki arti sebagai pembawa kemuliaan hidup. Demikianlah tadi paparan dari yang saya kutip dari foi.id. Sedangkan dari situs tribookwatch.com, bunga Wijaya Kusuma arti filosofis, cara merawat dan manfaatnya. Indonesia memang sangat kaya akan flora dan fauna di dalamnya. Berbicara mengenai flora di Indonesia, apakah kamu pernah mendengar nama bunga Wijaya Kusuma? Mungkin jarang yang kenal dengan Wijaya Kusuma. Bunga jenis ini sangat unik karena beredarnya banyak mitos yang mengelilinginya. Selain itu, warna dan bau harum dari bunga ini juga sangat unik. Semua orang pasti akan selalu teringat dengan keharuman dan kecantikan bunga berwarna putih ini. Jika kamu masih penasaran dengan bunga ini, yuk simak penjelasan berikut ini. Bunga Wijaya Kusuma memiliki nama latin Epiphyllum anguliger, termasuk jenis tanaman kaktus yang bisa ditemui pada daerah beriklim tropis. Bunga ini bisa disebut juga dengan bunga ratu malam, dikarenakan bunga ini hanya akan mekar dan semerbak baunya pada malam hari. Bunga ini juga mempunyai banyak spesies, yang mana ada salah satu di antaranya yang hanya bisa mekar selama 1 tahun 1 kali. Sedangkan arti dan makna filosofis bunga Wijaya Kusuma, mungkin panjenengan sudah mengetahui arti dan makna sesungguhnya dari bunga Wijaya Kusuma. Bunga ini memiliki 2 suku kata, di mana Wijaya mempunyai arti kemenangan dan Kusuma yang artinya tegak. Ini didasarkan pada penafsiran dan pemaknaan dalam bahasa Jawa. Secara menyeluruh, bunga Wijaya Kusuma jenis ini dapat diberikan makna berupa kemenangan sangat mutlak yang dipunyai seorang raja. Sedangkan menurut filosofi yang ada, jika ada seseorang yang melihat bunga Wijaya Kusuma saat mekar, maka dia adalah salah satu orang yang beruntung. Jika kamu melihatnya saat malam hari, maka kamu akan mendapatkan rezeki dan keberuntungan yang berurutan dan tidak terduga, seperti seorang bangsawan. Cara merawat bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma ini tergolong dalam tanaman yang langka. Banyak orang yang mencarinya karena keindahan dan keharuman dari bunga ini. Lalu sebenarnya bagaimana cara merawat bunga Wijaya Kusuma? Bunga ini layaknya seperti kaktus, yang mana tidak menyukai tanah yang terlalu basah. Bunga Wijaya Kusuma biasanya ditempatkan pada pot gantung yang diletakkan di dinding. Cara merawatnya: 1. Beri sinar matahari yang cukup. Bunga Wijaya Kusuma sebenarnya bukan termasuk ke dalam tipe tanaman indoor. Akan tetapi banyak orang yang meletakkannya di suatu ruangan di dalam rumah. Untuk merawatnya, kamu harus memberikan sinar matahari yang cukup. Jangan terlalu sering memanaskannya dari paparan sinar matahari yang terlalu berlebihan. Sinar matahari di sini juga berfungsi untuk merangsang bunga Wijaya Kusuma agar tumbuh bunga. Nomor 2, cara merawatnya adalah siram dan beri pupuk. Disiram dan diberi pupuk. Selanjutnya, kamu harus memberikan air kepada bunga ini. Meskipun bunga Wijaya Kusuma ini disebut layaknya seperti kaktus, akan tetapi jenis tanaman ini lebih banyak membutuhkan air. Ini disebabkan karena tempat asalnya yang berasal dari hutan lembab. Selain menyiramnya, kamu juga harus memberikan pupuk. Pupuk yang baik untuk bunga Wijaya Kusuma ini kamu bisa mendapatkannya dengan bertanya dan membeli ke toko tanaman bunga di sekitarmu.
mungkin dengan serintil wedus atau serintil truelu. Yang ketiga, melakukan pembersihan bunga. Bunga Wijaya Kusuma harus dikontrol dalam hal kebersihannya. Biasanya parasit dan hama akan ada saja yang mengganggu tanaman ini. Selain itu, manfaat bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma memiliki sejuta manfaat untuk manusia. Menurut beberapa sumber, bunga ini bisa dijadikan sebagai obat luka, bisul, radang tenggorokan, TBC, asma, dan gastritis, peradangan rahim hingga muntah darah. Namun tetap ingat bahwa akan lebih baik bila kamu berkonsultasi dengan Pak Dokter bila mengalami kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit lain karena kesalahan penggunaan. Demikian ya. Jadi lek sakit ya hubungi Pak Dokter, ojo ke Mbah Dukun. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.